Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Yuk Ananda Soleh dan Soleha, segera siapkan alat tulis dan bukunya. Lalu simak video pembelajaran ini ya nak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tematik 5D, sehat itu penting. Subtema 1, 2, dan 3. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. 2. Komponen darah, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. 3. Jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. 5. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Materi tersebut sesuai dengan KD 3.4. Setelah mempelajari materi hari ini, Ananda diharapkan 1. Ananda dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. 2. Ananda dapat menjelaskan komponen darah, peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar pada manusia. 3. Ananda dapat menjelaskan jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 4. Ananda dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. 5. Ananda dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Berikut adalah organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Aorta merupakan pembuluh darah arteri terbesar yang langsung terhubung dengan jantung dan bertugas mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan CO2 ke paru-paru. Katup berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Serambi kanan
berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan CO2 ke bilik kanan. Vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Fungsi dan cara kerja jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Jantung dapat mengembang atau disebut relaksasi dan menguncup atau biasa disebut dengan kontraksi. Pada saat jantung berelaksasi, jantung menerima darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kemudian serambi berkontraksi dan darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Dari jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau biasa disebut dengan arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. 2. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah kembali menuju jantung setelah dialirkan ke seluruh tubuh. Itulah mengapa pembuluh ini juga sering disebut dengan nama pembuluh balik. Pembuluh vena memiliki dinding yang tipis, tidak elastis, dan memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriol dan venula. Dengan dindingnya yang tipis, pembuluh kapiler dapat membantu memasukkan nutrisi dari darah ke jaringan tubuh. Sebelumnya, kita sudah mempelajari 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komponen darah, peredaran darah kecil, peredaran darah besar pada manusia. Di dalam pembuluh darah tersebut mengalir darah yang merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Komponen darah antara lain sel darah merah, biasa disebut dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau biasa disebut dengan trombosit, dan yang terakhir adalah plasma darah. Berikut adalah fungsi dari setiap komponen darah tersebut. Yang pertama, eritrosit. Fungsinya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. 2. Leukosit. Fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. 3. Trombosit. Fungsinya adalah membantu pembekuan darah dan penyembuhan luka. 4. Plasma darah. Fungsinya yaitu mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan peredaran darah besar berikut ini. 2. Peredaran darah kecil. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Seperti pada bagan berikut ini. Apakah Ananda sekarang sudah paham? Yuk kita ke materi selanjutnya, yaitu jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia.
Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A menunjukkan pembuluh darah normal, sedangkan pada gambar B menunjukkan pembuluh darah yang ditutupi lemak. Lemak dapat menempel di dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah, sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Darah memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Darah juga berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh serta menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Jika terjadi gangguan dalam sistem peredaran darah, akan berdampak buruk pada bagian tubuh lainnya. Beberapa gangguan pada peredaran darah manusia antara lain sebagai berikut. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasa disebut tekanan darah tinggi. Sebaliknya, hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal atau biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi antara lain adalah usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat misalnya merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, dan kurang berolahraga, serta mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi dan stres. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah seseorang rendah antara lain faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat. Di antaranya, mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Contohnya daging sapi, daging kambing, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Stroke. Stroke biasanya disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Stroke mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan, bahkan ada yang mengalami kelumpuhan separuh tubuhnya. Stroke biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Dan yang terakhir, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Seseorang dikatakan sehat apabila seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuhnya berfungsi dengan baik. Kesehatan merupakan suatu keadaan tubuh yang bebas dari segala penyakit. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Di antaranya adalah yang pertama, faktor perilaku. Perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dan olahraga secara teratur. Hal tersebut dapat menghindarkan diri kita dari banyak penyakit, misalnya penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan, dan diabetes. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Anggota masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki sarana kebersihan yang memadai biasanya lebih mudah terjangkit penyakit. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan yang bersih dan asri akan menunjang terwujudnya hidup sehat. 3. Faktor keturunan. Tidak jarang terdapat beberapa jenis penyakit yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Penyakit semacam ini disebabkan oleh bawaan dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang dapat mempercepat pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang menunjang terwujudnya kesehatan masyarakat. Nah, kita sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Mari sekarang kita belajar tentang bagaimana memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Apakah kalian tahu bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia? Ya, benar sekali. Organ peredaran darah di dalam tubuh kita dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara berikut ini. 1. Beristirahat cukup. Tidur yang cukup membuat detak jantung menjadi teratur. 2. Berolahraga secara teratur. Berolahraga teratur dapat melancarkan aliran darah, misalnya senam, lari pagi, dan bersepeda. 3. Membiasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. 4. Melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus bepergian ke tempat wisata. Membaca buku, bermain, atau bersantai di rumah merupakan contoh sederhana dari berekreasi. Apakah Ananda semua sekarang sudah paham materi yang Ibu sampaikan hari ini? Wah, hebat sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah pada manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau biasa disebut vena, dan pembuluh kapiler. Komponen darah yang terdapat pada tubuh manusia antara lain eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia antara lain hipertensi dan hipotensi, anemia, stroke, dan leukemia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada organ peredaran darah diantaranya adalah faktor perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah beristirahat cukup, berolahraga secara teratur, membiasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rendah lemak, dan melakukan rekreasi. Tugas Ananda di rumah adalah mengerjakan soal yang ada di buku tematik 5D halaman 61 soal nomor 1 dan 2. Tugas tersebut dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 17. Selamat mengerjakan soleh dan soleha. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari di rumah ya, Nak. Dan kerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Tetap jaga sholat 5 waktunya, rajin belajar, murojaah, dan membantu orang tua di rumah ya, Nak. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.